Fokus Grup 32. Mari kita sambut moderator kita hari ini, Abah Arif. Teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena di hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di acara NC Sharing Focus Group periode 32 ya. Tarik tepuk tangannya. Semangat. Oh, ya. Yeay. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di acara NC Sharing ini. Sebelum memulai acara, agar acara kita berjalan dengan lancar, diberkahi oleh Allah, maka mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, teman-teman, demi kelancaran acara, sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa agar acara kita diberkahi. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Ya. Baik, saya cabut aja dulu ininya. Kameranya udah. Baik teman-teman, bahagia sekali di NC Sharing kali ini kita akan mendapatkan ilmu, mendapatkan sharing dari seseorang yang sangat luar biasa. Latar belakangnya singkat aja, beliau mantan seorang guru. Baik teman-teman, siapkan hati dan pikiran. Jangan lupa siapkan juga alat tulisnya, testaminanya disiapkan. Perhatikan setiap katanya agar kita bisa mendapatkan AHA untuk dipraktikkan bagi teman-teman yang hadir saat. Tanpa berlama-lama, kita panggilkan the next GT member, Mira dan Syarif Nurjaman. Terima kasih buat Abah, MC kita yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Abah. Okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi para peserta fokus grup semuanya. Yang di Bogor, yang se-Indonesia, apa kabar? Luar biasa ya. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon izin kepada Ketua Yayasan FG 32 Umi Fairuz, mohon izin. Kemudian mohon izin juga kepada Ibu Kepala Sekolah kita, Umi Yunia, Bapak Guru Besar kita, Pak Epi, Bapak Prodko kita, Pak Kris, Wakil Prodko Abah, ya. Kemudian dan TL-WTL, mohon izin, mudah-mudahan sharing hari ini menjadi wasilah buat kita semua. Baik teman-teman, hari ini saya berdua ya, didampingi suami, insya Allah hari ini bukan untuk mengajari, tapi kami untuk berbagi apa yang kami lakukan. Perkenalkan, saya Mira, dan ini suami saya. Halo, saya Syarif dari Bogor. Ya, kami dari Bogor ya. Baik, next slide.
Oke. Baik Bapak Ibu, ini adalah hasil produk kami. Kami berdua sebelum minum nutrisi Herbalife, sebelum bertemu dengan nutrisi Herbalife, kami punya kesamaan Bapak Ibu, yaitu sama-sama punya berat badan yang sama. Ya, saya di 55 kilo, suami juga di 55 kilo. Tapi yang berbeda adalah bentuknya. Karena saya pendek ya Bapak Ibu, jadi saya bulat gitu ya. Kalau suami saya itu karena tinggi jadinya kutilang, kurus, tinggi dan langsing. Alhamdulillah setelah diperkenalkan dengan nutrisi terbaik, saya mengganti kami mengganti sarapan pagi dan makan malam beserta gaya hidup aktif. Alhamdulillah saya turun 8 kilo, suami saya juga naik 8 kilo. Thank you Allah, thank you Herbalife. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, ini latar belakang kami. Suami saya latar belakangnya memang suka usaha ya Bapak Ibu. Pertama yaitu bengkel, meskipun bengkelnya nggak terlalu besar, tapi memang beliau itu awalnya dari lulusan STM ya, jadi memang suka gitu ya dengan berbau-bau motor gitu. Nah selain itu juga suami saya membuka cuci steamer, kemudian warnet gitu ya, dan itu sangat bertolak belakang sekali dengan saya gitu ya. Beliau yang suka usaha, sedangkan saya adalah yang di dunia pendidikan. Alhamdulillah saya di sekolah itu sudah hampir 8 tahun Bapak Ibu. Saya mengajar, ada di sini yang guru? Sebelumnya ada yang guru? Ada ya? Nah, Bapak Ibu, saya mengajar hampir 8 tahun di sekolah, terutama di sekolah ini yang terkenal kata orang ini sekolah mahal. Ada yang tahu ya, sekolah itu namanya Al-Azhar. Dan sekolah yang kami itu punya cabang yang di mana-mana. Nah, Bapak Ibu, ketika saya menginjak di 8 tahun mengajar, saya sudah merasa mulai jenuh. Oh, luar biasa tuh ya. Saya juga ada guru, Masya Allah. Dan apa namanya? Saina gitu ya. Dan maaf. Saya juga waktu itu setelah 8 tahun kemudian, saya kan kalau di sekolah saya itu di 10 tahun kemudian ketika saya sudah mengajar lama, itu saya harus mutasi Bapak Ibu. Dan sepertinya saat itu saya punya anak kecil gitu ya, saya nggak kebayang kalau saya harus mutasi, sedangkan sekolah kami itu ada di kota-kota lain, ada di luar kota gitu ya. Saya nggak kebayang saya harus pindah ke luar kota dan tidak tahu tempatnya di mana. Dan di saat itu saya memutuskan waktu itu untuk mengambil cuti Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah mengambil cuti, akhirnya saya berawal membantu suami. Setelah mengambil cuti itu saya ngambil ini, membantu suami di NC gitu ya. Nah, oke, next. Bapak Ibu, inilah orang-orang yang luar biasa, yang banyak jasanya buat kami, malaikat-malaikat tak bersayap buat kami. Terima kasih buat kakakku tercinta, ya Allah. Terima kasih ya buat sponsorku, Bu Evi. Beliau adalah teman saya di sekolah juga. Dan akhirnya saya ketemu Herbalife bersama beliau. Saya juga ketemu suami saya. Yeay. Dan terima kasih juga buat Bu Wiwit, ya Allah mentor saya yang cantik sekali ya. Kemudian terima kasih buat Ma Ulfa, dimanapun berada, mudah-mudahan beliau selalu sehat ya. Dan tak lupa yang sangat luar biasa Umi Fairuz, terima kasih banyak selalu mensupport kami gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih. I love you, I love you, I love you. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, kita berawal di Herbalife memang
yang paling pertama adalah kita lebih suka dengan nutrition club gitu ya Bapak Ibu ya. Dari awal kami berpikir bahwa nutrition club itu kami merasa punya kantor sendiri gitu ya. Kami punya merasa di situ kita menjadi bos untuk diri sendiri. Pada awalnya ini 8 tahun yang lalu ketika saya mengajar, itu karena saya memang sedang program hamil waktu itu, dan saya sudah sharing ke sana sini sama dokter gitu ya. Ini disclaimer, kata dokter tidak boleh kecapean jadi harus dekat. Nah selama itu kami berdua untuk ngontrak dekat sekolah Bapak Ibu ya. Dan luar biasa karena berawal suami saya yang terlebih dahulu menjalankan bisnis Herbalife, alhamdulillah beliau membuka rumah nutrisi di kontrakan Bapak Ibu. Itu yang ada gambar galonnya itu suami saya sedang ada itu di kontrakan Bapak Ibu ya. Kita memulai dari situ dan Masya Allah tabarakallah, dari rumah kontrakan itu kami punya member yang sampai sekarang gitu. Ya, ada dari sekolah itu datang minum ke kontrakan kami dan alhamdulillah sekarang sudah jadi member ya, luar biasa. Oke, kemudian dari situ kayaknya kami merasa kok gini-gini aja gitu ya, kita kayaknya masih ada yang kurang gitu ya, masih ada yang kurang, kita kan pengennya lebih gitu ya, nih ada apa ini harusnya gimana nih. Oleh karena itu waktu itu ada sekolah di Surabaya, suami saya berangkat ke Surabaya untuk belajar di sana, dan setelah pulang dari belajar dari Surabaya, suami saya itu ikut nempel di NC sponsor, yaitu di NC kakak saya. Kurang lebih selama 3 bulan ya. Kurang lebih selama 3 bulan, akhirnya di situ menerapkan ilmu yang dapat dari Surabaya, kemudian langsung dilakukan setelah training itu langsung dilakukan. Kemudian alhamdulillah di situ kita semakin semangat gitu. Suami saya semakin semangat gitu. Dia bilang, "Bunda, ayo kayaknya Abi harus buka NC sendiri. Kayaknya harus mandiri gitu ya. Kita harus buka NC sendiri." Dan alhamdulillah waktu itu kita bismillah tanpa punya uang modal apapun, kita nekat, kita bismillah. Waktu itu karena saya sering lewat ke sekolah itu lewat ini ya jalan alternatif, kok kayaknya ada sawah-sawah gitu ya. Aku ada ruko ini gitu ya, ada ruko baru gitu ya, masih pada kosong. Bi, kayaknya kita cocok deh di sini. Gitu ya. Jadi saya seringnya kalau jalan sama suami itu kita sambil sering ngelihat jalan, itu sambil sering lihat itu, oh di sini cocok nggak ya kalau buka NC, gitu Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah setelah itu saya memutuskan, saya mau buka rumah nutrisi. Nah itu ya rumah nutrisi saya yang mewah, mepet sawah Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ketika membuka NC yang kami lakukan kan sambil direnovasi gitu, kita persiapan buka NC, yang kami lakukan adalah kita mendekati dulu, sosialisasi dulu sama masyarakat sekitar. Ya, contohnya ya dengan kita beli minum di sekitar gitu ya, sambil memperkenalkan diri gitu, say hello, SKSD gitu ya, sok kenal sok dekat gitu sama warga di situ. Kemudian sambil akhirnya mereka bertanya, teh dari mana gitu kan, Pak dari mana, terus ini Bu saya mau buka rumah sehat di situ. Akhirnya sampai pada akhirnya mereka menanyakan loh, masih sambil dipasang kaca tuh mereka menanyakan saking antusiasnya, Pak kapan bukanya, Pak kapan bukanya, luar biasa ya. Dan alhamdulillah di hari pertama buka itu langsung banyak ya, sekitar ada 6 orangan yang datang gitu ya, mau dicek gitu, luar biasa. Jadi dari awal kita memang sudah mendekatkan diri dulu ke masyarakat yang di situ dan memperkenalkan gitu ya sebelum buka. Nah kemudian Bapak Ibu, kami berjalan hampir kurang lebih 5 tahun di NC mewah kami. Nah kita sudah alhamdulillah bisa mencetak para builder gitu ya, para builder kami gitu. Mohon maaf.
Kemudian mencetak para builder-builder kami di NC mewah kami gitu. Dan ketika kami ingat naik AWT gitu ya, kemudian kami mau mengejar gap tim Bapak Ibu. 3 tahun dari NC. Ya, itu 3 tahun dari NC gitu ya. Itu alhamdulillah tim kami juga bertumbuh gitu. Dan qadarullah ya Bapak Ibu, telah terjadi musibah nasional dan internasional yaitu COVID. Akhirnya kami sempat gitu ya, kita tutup Bapak Ibu. Ada yang mengalami sama tutup NC-nya? Bapak Ibu, karena lingkungan NC pertama kami itu memang ini ya di daerah TNI gitu ya, di daerah Kopassus gitu. Jadi sangat tiap hari itu selalu dikontrol gitu. Pokoknya patroli itu bolak-balik gitu ya, bolak-balik nyala. Jadi kayaknya selalu ada info zona merah, ini zona merah. Kesannya seperti kita tuh menakutkan sekali gitu ya. Dan waktu itu kami memutuskan untuk tutup Bapak Ibu selama 3 bulan. Dan apa yang kami lakukan selama tutup 3 bulan, kami berpikir keras gimana caranya. Terima kasih Abi. Gimana caranya gitu, 3 bulan itu kami tetap bertahan gitu Bapak Ibu. Karena dengan kondisi tutup saya juga harus menghasilkan uang gitu ya. Saya juga harus punya penghasilan, saya juga harus makan nasi gitu. Anak saya harus sekolah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya setelah 3 bulan akhirnya saya memutuskan untuk belajar media sosial gitu ya, dengan sangat sederhana. Saya selalu ikut belajar yang online gitu ya. Akhirnya di situ saya merasa ada hawa baru gitu ya, ada jiwa baru yang kayaknya kita harus banyak belajar. Meskipun kita dulunya saya gaptek Bapak Ibu, tapi alhamdulillah ketika dipelajari pelan-pelan sesering mungkin, alhamdulillah ya, pelan-pelan meskipun tidak sempurna ya dengan dunia online-nya. Nah, Bapak Ibu, di waktu tutup itu ya saya berbagi cerita, ada hal di saat itu saya tidak, kita kurang gitu ya, karena saya waktu itu, mohon maaf, anak saya itu harus sekolah gitu dengan biaya yang besar di waktu pandemi itu ya. Anak saya itu harus daftar ulang Bapak Ibu. Tapi saya nggak punya uang loh Bapak Ibu. Saya nggak punya uang untuk daftar ulang dan akhirnya saya memutuskan anak saya harus berhenti di sekolah yang bagus Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Cita-cita saya dari awal adalah saya pengen menyekolahkan anak saya di sekolah yang terbaik gitu ya, karena karena memang saya dulu pernah mengajar di sekolah yang luar biasa gitu ya. Jadi kayaknya motivasi banget gitu. Anak saya harus sekolah yang tempat yang bagus gitu, yang pendidikannya luar biasa gitu, yang pelayanannya luar biasa gitu ya. Tapi karena qadarullah waktu itu anak saya gitu ya, itu harus keluar dari sekolah itu dan saya memilih sekolah Bimba Bapak Ibu. Dan di situ saya merasa kayak tercambuk gitu, nggak bisa kayak begini. Saya sudah di Herbalife ini saya sudah pilihan gitu ya, saya sudah resign dari mengajar dulu, saya sudah punya gaji dulu di sekolah gitu ya, saya harus keluar gitu. Dan ini berarti harus saya pegang gitu, saya harus bisa di Herbalife, nggak ada lagi gitu. Kalau nggak benar-benar, kalau nggak sungguh-sungguh di Herbalife, berarti saya nggak bisa makan nasi, anak saya gimana ke depannya gitu ya. Akhirnya Bapak Ibu di situ saya bertekad, saya sudah tidak lagi mendengar berita-berita di televisi ya. Mohon maaf ya, saya tidak pernah mendengar berita-berita di televisi. Saya buka kembali NC saya.
Kemudian saya WA lagi semua, saya follow up lagi semua customer saya gitu ya. Dan alhamdulillah mereka saya mindset untuk mereka untuk tidak takut gitu, untuk tidak takut, dan kami meyakinkan bahwa justru di di saat pandemi itu mereka sangat membutuhkan nutrisi ini ya. Alhamdulillah luar biasa. Bapak Ibu, mereka berkumpul kembali, mereka bahagia sekali, luar biasa, terima kasih Allah. Baik teman-teman, setelah itu kami berdua memang untuk mencapai sampai saat ini ya Bapak Ibu, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah ya, poin kami memang selalu 3.000 gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Tapi kami tuh pengen kayak dulu lagi gitu loh. Tamu kami itu sebelum sebelum COVID itu kita 40 sampai 50 persajian setiap hari gitu ya Bapak Ibu ya. Saya pengen mengulang kembali gitu. Tapi memang sekarang kayaknya berbeda gitu ya, berbeda setelah musibah ini gitu. Dan akhirnya kami memutuskan bersama suami, kita nggak bisa kayak gini terus gitu ya. Bersama suami kita diskusi, kemudian suami saya bilang mohon izin gitu ya, akhirnya buka rumah nutrisi baru gitu. Jadi akhirnya kami bekerjanya pisah untuk saat ini ya Bapak Ibu ya, kurang lebih 3 bulan. Dan Bapak Ibu, karena saya punya anak kecil yang sekolah gitu ya, kalau tiap pagi saya kayaknya, kalau rumah saya memang berdekatan Bapak Ibu dengan NC mewah saya, tapi ada waktu-waktu yang pagi itu kayaknya memang harus dipersiapkan segalanya gitu. Akhirnya kami pindah Bapak Ibu, saya pindah ke rumah jadi home club, sedangkan suami saya bukanya jauh gitu ya, sekitar 1 jam ya. Ya sekitar 30 menit di daerah yang lain gitu ya, di daerah yang lain. Ya, jadi gitu ya Ibu. Dan ternyata alhamdulillah meskipun saya di rumah, justru malah NCA customer kami itu merasa nyaman gitu ya. Kita tetap ya dengan di NC itu setiap pagi kita harus, yang punya owner NC itu, karena dulu saya di NC kan harusnya pagi-pagi harus sudah wangi gitu ya, harus sudah semangat mempersiapkan. Sama ketika posisi saya di home club sekarang, ketika saya sekarang ada di rumah, itu sama dilakukan. Saya pagi-pagi harus sudah siap. Pokoknya jam 6:30 itu saya harus sudah standby. Karena memang ada customer yang nenek-nenek gitu ya, yang datangnya suka pagi-pagi. Jadi saya harus semangat gitu ya, karena kita mau menyambut para presiden tim gitu ya. Oke, next. Baik. Baik, Bapak Ibu, ini alhamdulillah, oh ya, ini di NC yang terbaru ini kami juga sama ya. Kita namanya nggak jauh beda ya. Kalau yang lama itu kita namanya Syamira, Syarif dan Mira. Kalau yang sekarang itu Syamirna, Syarif dan Mira dan Saina gitu, anak putri saya. Ini suami saya mau menambahkan, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi teman-teman, mungkin saya juga sedikit sharing ya. Jadi mungkin teman-teman masih bingung ya, dari pertama kita langsung menghadapi COVID ya. Situasi yang seperti ini yang tidak kita inginkan. Alhamdulillah, waktu pertama kami buka NC di 3 tahun pertama itu, ya itu memang mungkin rencana Allah juga ya, itu berjalan manis, bagus, enak kayak gitu. Ngomong sini nyantol, COI sini oke. Terus memang perlu ya, kita suka nimbang, suka ya, semua demo saya lakukan di NC itu karena kita punya kantor. Nah, di tiga tahun pertama itu, alhamdulillah teman-teman, kalau teman-teman serius, kami pun sudah bisa jadi AWT waktu itu, ya, dengan melakukan MAP, terus mengupgrade itu bisa, ya. Dan
Selanjutnya ke apa, karena kondisi kita yang luar biasa yang sekarang saat ini, cuman kita berpikirnya selalu positif ya teman-teman. Jadi positifnya itu kita nggak mikir gimana-gimana. Jadi semua yang kita lakukan itu insya Allah itu yang terbaik kok. Kita yang penting jalan aja. Nah silahkan Bunda. Terima kasih Abi gitu ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah tipe pelanggan NC kami gitu ya. Yang gambar di atas itu adalah setelah pandemi ya, setelah kita tutup ternyata mereka balik lagi dan alhamdulillah mereka sangat happy sekali gitu ya. Kayaknya ada sesuatu yang biasanya ngumpul nggak ngumpul lagi dan sekarang alhamdulillah ngumpul lagi gitu ya, luar biasa. Pokoknya kita selalu mengadakan apa di NC itu selalu happy gitu ya, nomor satu. Nah ini yang di bawah ini adalah gambar di home club kami yang sekarang ya. Saya baru kurang lebih 3 bulan terpotong dengan Ramadan kemarin ya. Bapak Ibu, kita paham akan kondisi para customer kita gitu ya, para pelanggan kita gitu. Iya, dan ini adalah hasil dari product lovers gitu ya. Mereka itu dari awal kita buka NC, mereka sampai sekarang pun masih gitu. Apa kekuatannya gitu ya? Kita bonding Bapak Ibu. Ada yang dari awal NC buka berarti kurang lebih 6 tahun gitu ya. Mereka masih sampai sekarang gitu ya. Luar biasa. Dan Bapak Ibu, kita alhamdulillah di saat pandemi gitu ya, di saat ini gitu, memang untuk saat ini NC kami belum 40 sampai 50 seperti kayak dulu lagi gitu ya, kurang lebih 15 sampai 20 gitu setiap hari gitu ya. Tapi kenapa kami bisa mencapai volume poin alhamdulillah lulus LDR gitu ya, 3.000 gitu, itu karena memang kami punya customer aktif gitu ya, mereka yang selalu repeat order tiap bulannya gitu Bapak Ibu. Ya, jadi saya sudah bisa membaca kalau misalkan, oh di tanggal 27 saya hafal nih, si ini gajian gitu ya, oh dia pasti beli. Jadi nanti dicatat tuh Bapak Ibu ya, ada pelanggan kita yang 3 hari sekali beli shake-nya, karena dia minum sekeluarga. Kita punya lagi, oh ada yang shake-nya sebulan sekali, gitu. Ada lagi yang setiap tanggal sekian, dia itu pasti beli, itu ada, gitu ya. Jadi dicatat gitu ya, customer aktif kami, gitu. Jadi ketika nanti di tanggal akhir nih, ketika mau oh si ini belum ya kok, gitu ya. Jadi paham, si ini udah beli, si ini udah beli, si ini udah beli, gitu ya. Jadi alhamdulillah dengan data-data itu, catatan-catatan itu kita jadi bisa memfollow up terus gitu. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, ini kegiatan di dalam NC kami, semua berawal dari kami melakukan fit club Bapak Ibu. Ya, jadi ketika pertama kali buka NC, kami startnya itu suami saya kan yang lebih dulu gitu ya, dia selalu mengadakan fit club gitu, dan itu di luar gitu ya, dan alhamdulillah dengan adanya fit club itu cara mengundang itu juga lebih enak, karena orang-orang akan menyampaikan, orang-orang kan lewat, saya mau ikutan, boleh nggak gabung gitu, akhirnya kita timbang dan masuk ke NC gitu ya, alhamdulillah. Dan untuk saat ini setelah pandemi ya, saya berubah karena saya sudah pindah ke rumah gitu, sekarang melakukan fit clubnya indoor, jadi di rumah gitu ya. Setelah beres NC mereka pagi-pagi harus datang, ketika ada mau fit club sekitar jam 8 semua customer NC harus sudah minum nutrisi gitu ya, karena kita mau ada kegiatan obik gitu. Nah, baik teman-teman, alhamdulillah sekitar 10 sampai 12 orang, karena ada yang nggak suka juga kan dengan aerobik gitu, no problem. Dan mereka pun mau dipungut biaya gitu untuk aerobik, karena kita seperti di rumah itu seperti kayak di sanggar gitu ya. Dengan 25.000 mereka itu seminggu sekali saya mengadakan obik, itu luar biasa ya, semangatnya luar biasa. Kita selalu bilang bahwa dengan 20% olahraga itu membantu mempercepat program turun berat badan kita, jadi mereka sangat semangat gitu ya.
Nah, kemudian Bapak Ibu ada gambar sebelah kiri ini ada seorang ibu yang suaminya punten ya, hanya tukang sayur keliling ke komplek gitu ya. Tapi Masya Allah Bapak Ibu, beliau selalu membeli produk gitu. Yang kami lakukan adalah ketika waktu itu kita itu selalu mengadakan arisan Bapak Ibu. Saya sudah 9 periode mengadakan arisan gitu ya. Dan setiap seminggu sekali kami mengadakan arisan. Dan arisan di NC kami itu tidak berbentuk harus beli produk Bapak Ibu. Jadi saya berbentuk uang ya, kalau sudah kumpul dikocok seminggu sekali kita ngumpul, ngocoknya dadakan gitu ya, seru-seruan dan dikasih uangnya gitu. Tapi Masya Allah tabarakallah Bapak Ibu, dengan mereka punya uang hasil arisan itu ternyata mereka justru malah membeli produk Bapak Ibu. Ya, bahkan mereka beli produknya shake-nya 3 kolagen gitu ya kemarin tuh ya. Terus ini si Umi ini gitu kan, saya sempat wawancara gitu, Umi kenapa gitu, uangnya mau dipakai nggak apa-apa, saya biar sehatnya nggak saya doang, tapi buat semua. Dan alhamdulillah disitulah ketika kita mengadakan arisan, artinya seminggu sekali kita itu dalam satu hari, setiap hari Jumat itu insya Allah closing minimal 100 poin Bapak Ibu, luar biasa ya. Kemudian Bapak Ibu, ini program program rutin kami di NC itu adalah tahsin. Ya, tahsin itu membenarkan bacaan Al-Qur'an itu setiap hari Jumat. Jadi ketika hari Jumat itu full kegiatan kita, pagi itu arisan gitu ya, ngocok, beres dari situ kita langsung ada program tahsin. Dan di tahsin ini adalah para customer kami ya, alhamdulillah. Baik, ini itu juga kami melakukan, kita biasanya kondisional Bapak Ibu. Jadi kita sebagai owner NC, saya harus peka dengan keadaan. Jadi, kayaknya nih momennya ini deh tepat gitu ya. Kalau lagi pada musimnya sebelum Ramadan cucurak, saya melakukan cucurak. Nah itu teman-teman, customer kami itu mau loh pakai baju sekolah, padahal mereka tuh Masya Allah awalnya para santri ya, ibu-ibu pengajian yang nggak pernah mau gitu ya, tapi karena komunitas seru gitu ya, akhirnya mereka mau gitu. Dan ini di pas cucurak itu kita olahraga terlebih dahulu, kemudian pembagian hadiah juara selim maraton gitu ya, selim maraton di NC dan online gitu ya. Nah kemudian selain itu kami juga mengadakan cucurak gitu ya, yang sering kami lakukan, bukber, terus family gathering. Itu penting Bapak Ibu. Kami family gathering itu setahun sekali, tapi memang kita kenapa harus family gathering? Kita tidak hanya mengajak customer NC Bapak Ibu, tapi kita lebih ke keluarganya mereka gitu. Jadi suaminya juga harus ikut, anak-anaknya juga harus ikut gitu. Karena kita tidak kenal sama yang program ke kita aja, suaminya juga lama-lama akan sayang kok sama kita. Oh, cucurak itu apa ya? Cucurak itu makan-makan, Kak. Ya, menjelang Ramadan itu cucurak namanya ya. Jadi kayak pesta makan gitu ya. Kayak sebelum menyambut Ramadan gitu ya. Oke, kemudian selain itu kami juga ada berbagi di sekitar gitu ya, buat anak-anak yatim gitu ya, dikumpulkan dari uang arisan itu ada potongan Bapak Ibu beli 50.000, kami seikhlasnya itu kita kumpulkan buat anak-anak yatim gitu ya. Nanti dikumpulkan nanti buat anak-anak yatim, pembagian anak yatim. Dan untuk saat ini kami sedang melakukan kupon berhadiah. Jadi setiap yang minum di NC itu dia mendapatkan kupon gitu ya. Yang ikut program, yang ikut OBIK gitu ya. Pokoknya ikut kegiatan NC itu dikasih kupon. Dan itu sebagai pengganti loyalty program gitu ya. Oke, next. Ini Bapak Ibu DMO kami
selain NC ya, NC itu paling utama bagi kami. Saya dan suami itu justru lebih cenderung ke COI sebenarnya ya. Kita nge-brand diri sendiri gitu dengan punya hasil produk yang kita harus tuntaskan gitu ya. Akhirnya mereka dengan kekonsistenan kita gitu ya, itu alhamdulillah COI itu teman-teman kita yang dulu itu ingatnya ke kita gitu teman-teman, dan itu sangat gampang sekali kayaknya kalau yuk mau nggak saya cek gitu ya, kayak gitu-gitu ditimbang gitu, itu alhamdulillah dengan COI. Kemudian selain itu saya juga melakukan tim dong gitu ya, berawal saya datang ke sekolah-sekolah gitu ya, kemudian akhirnya saya cek salah satu ternyata di perpustakaannya rame lagi ngumpul gitu ya. Saya izin, saya masuk, saya cek semua, dan alhamdulillah wakil kepala sekolahnya juga program Bapak Ibu, luar biasa ya. Nah, kemudian selain itu juga kami flyer. Bapak Ibu, saya selalu memanfaatkan momen ya, kayak waktu kemarin itu ada hajatan gitu tetangga luar biasa gitu ya, tamunya banyak, parkiran penuh gitu ya. Saya di situ memanfaatkan, saya harus bawa flyer gitu ya. Jadi setiap motor itu semua mobil saya diangkut-angkut, saya masukin karena memang orang yang kondangan itu luar biasa gitu ya. Jadi saya masukin apapun closingnya hanya Allah yang tahu gitu ya. Yang penting saya menabur. Dan kemudian ini Bapak Ibu, saya punya kelas online gitu ya, yaitu Sahabat Melangsing Sehat, SMS. Biasanya kami gabung dengan sponsor gitu ya, tapi ketika ada satu hal gitu, saya suka gercep gitu, kalau apa-apa tuh pengen cepetan gitu ya, akhirnya saya melakukan di NC gitu. Kalau di NC itu Sahabat Melangsing Samira gitu SMS-nya, tapi kalau untuk yang online itu Sahabat Melangsing Sehat gitu ya. Alhamdulillah ada yang mandiri gitu kan ya, dengan minimal beli 1 kaleng sheet luar biasa. Nah, Bapak Ibu, selain itu saya sekarang ini sedang mempelajari DMO Kepo ya, yang saya sangat antusias sekali gitu ya. Apalagi kemarin itu hasil dari belajar itu luar biasa banget, pokoknya kepo itu saya lagi penasaran banget gitu ya. Saya sedang melakukan bersama tim ya, Bapak Ibu. Apapun DMO-nya yang dilakukan adalah yang terbaik, adalah DMO yang terbaik adalah DMO yang sering dilakukan dan konsisten. Itu ya kuncinya ya teman-teman. Baik, next. Nah, ini Bapak Ibu, tidak semua baik-baik saja dalam prosesnya. Saya dan suami itu tidak selalu mulus gitu ya ketika menjalani bisnis Herbalife ini gitu. Pasti ada di saat kita down gitu ya, di saat kita galau gitu ya, pasti ada rasa jenuh, itu pasti ada gitu ya. Tapi bagaimana caranya gitu ya, kami apapun kondisinya kami harus menjadi yang terbaik gitu ya Bapak Ibu ya. Kami itu saling menguatkan gitu ya. Terus Bapak Ibu, di saat saya merasa turun gitu ya, turun energi saya, yang saya lakukan Bapak Ibu, ketika saya kok begini ya, kok kayaknya saya lagi kurang semangat ya gitu, saya biasanya Bapak Ibu, saya pulang saya minta ke suami saya bilang, Abi, saya harus pulang ke rumah. Jadi saya harus bertemu dengan orang tua saya gitu ya. Jadi padahal jarak 2 jam dari rumah saya tutup NC, malam saya harus buka NC lagi. Jadi saya ketika jam 11 saya berangkat, saya harus ke PUC dulu gitu ya, ngambil produk, saya nggak tahu. Pokoknya saya ketika galau saya harus ketemu dengan orang tua saya gitu ya. Akhirnya saya pulang ke daerah hampir ke Sukabumi ya. Saya langsung sekitar 2 jam gitu. Saya hanya pengen ketemu aja dan minta doa gitu Bapak Ibu. Ketika saya merasa lemah gitu ya, ketika saya merasa rendah gitu ya, merasa lagi kurang semangat, itu saya pengen pulang dan saya minta gitu, dan hanya untuk menatap, minta doa, salaman, ciumin orang tua, itu energinya luar biasa Bapak Ibu. Jadi saya
jam 3 sore saya harus balik lagi kan Bapak Ibu karena perjalanan, karena saya komitmen kalau maghrib juga saya ada tamu gitu yang minum gitu ya. Jadi saya juga harus sudah siap di NC. Ya, meskipun pertemuannya sebentar gitu tapi luar biasa. Ya, Bapak Ibu, dan ada kondisi-kondisi tantangan dari kami gitu ya. Banyak hal gitu ya, kisah customer di NC kami itu luar biasa Bapak Ibu ya. Ada yang customer kami itu udah sehat gitu ya, minum udah jadi supervisor gitu, kemudian beliau tiba-tiba sakit gitu, jantungnya kerendam air, subhanallah, masya Allah ya, semua, sedangkan itu rumahnya deket NC gitu, kebayang nggak Bapak Ibu, semua keluarganya menyalahkan kami gitu ya, tapi di situ saya tidak putus asa Bapak Ibu. Beliau dirawat di rumah sakit gitu ya sampai sekitar 3 bulan gitu ya. Akhirnya saya berusaha sama suami saya untuk meyakinkan bahwa semuanya bukan itu gitu, bukan penyebab dari nutrisi ini gitu. Akhirnya kami setiap hari dengan rela kami datang merawat beliau gitu ya, memberikan nutrisi gitu, setiap pagi kami datang ke rumahnya ngeblenderin, kami rawat beliau gitu ya. Kemudian saya nungguin di rumah sakit juga gitu ya, karena sebagai tanggung jawab kami gitu, sebagai sponsor gitu ya gitu, karena beliau downline kami gitu. Dan akhirnya alhamdulillah Bapak Ibu, saya sampai mencari-cari gitu, ini gimana kalau punya penyakit seperti ini harus apa yang dilakukan gitu ya, sampai mencari-cari sumber ke yang lain gitu ya. Akhirnya ada solusi, dibawa ke rumah sakit yang itu 3 bulan, dan alhamdulillah dioperasi, akhirnya berhasil, masya Allah. Dan sampai saat ini alhamdulillah dengan bonding kita yang tulus untuk kepada customer, silaturahim ini masih berjalan Bapak Ibu. Dan meskipun sampai saat ini beliau pengen sebenarnya minum Herbalife lagi, tapi memang suaminya masih belum ya gitu ya, masih kayaknya masih gimana, tapi no problem. Yang penting hubungan kami dengan beliau itu masih terikat dengan baik. Selain itu Bapak Ibu, customer kami juga ada yang sudah program 3 bulan sehat gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa pas pagi-pagi minum di NC beliau pingsan Bapak Ibu. Di NC kami kaget gitu ya, kami kaget di NC, beliau tidak sadarkan diri gitu ya, beliau tidak sadarkan diri di NC, kami ketakutan gitu ya, dan akhirnya kok Bapak ini kenapa gitu ya, sampai akhirnya dijemput, langsung dibawa ke rumah sakit Bapak Ibu, customer kami itu langsung dibawa ke rumah sakit dan langsung dirawat gitu ya Bapak Ibu. 3 hari kemudian customer saya itu meninggal Bapak Ibu. Masya Allah gitu ya. Itu ketika kami, volume poin kami nginjek di atas gitu ya. Ternyata customer kami diuji dengan para customer kami gitu ya. Dan Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Masyarakat di situ selalu menyalahkan gara-gara minum Herbalife gitu ya. Gara-gara gara-gara kesamira gitu kan ya, tuh katanya bahaya, makanya jangan minum ya, pokoknya banyak hal Bapak Ibu. Nah dari situ, tapi alhamdulillah ketika si Bapak itu karena memang referensi ya dari adiknya sendiri, tapi justru malah keluarganya yang meringankan. Mereka mengklarifikasi semuanya karena beliau seorang ustadz, maka beliau mengklarifikasi Bapak Ibu, bukan Herbalife, ini kesalahan dari keluarga gitu ya. Dari pola makan yang sudah jelas-jelas Bapak ini sehat dengan nutrisi, kenapa semalam dikasih makanan yang tidak sehat? Masya Allah, alhamdulillah ya dari situ. Dan akhirnya kami di situ tidak, setelah kejadian-kejadian itu kami bukannya down Bapak Ibu. Saya tidak merasa down, justru kami merasa yakin gitu ya. Luar biasa, pokoknya sesuatu ini adalah tantangan ketika kita ada di atas gitu ya. Ini adalah ujian dan saya bisa melewatinya gitu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang
meskipun seperti itu, alhamdulillah masyarakat karena sudah banyak contoh para customer yang jauh lebih sehat sekarang ya, yang punya hasil produk di sekitar kami, mereka positif gitu. Oke, next. Abi mau ditambahin? Udah ya, Abah ya? Habis slide-nya. Ya. Oke. Gila, luar biasa sekali ya. Coach kita kali ini menyampaikan sharingnya full power. Jadi kayak konsep 4 sarapan tuh, karena sarapannya sudah sesuai dengan 4 konsep sarapan, makanya power. Baik teman-teman, ini Bah. ya Kang Syarif, jangan malu-malu kucing di tengah biar matching. Di tengah. Terima kasih mentor semua. Oke. Oke, tentunya teman-teman sudah catat, sudah menyimak dari setiap yang disampaikan oleh GS kita. GS kita mempunyai NC yang mewah, mepet sawah. Silakan saatnya dibuka sesi pertanyaan apabila teman-teman ingin bertanya dari apa yang tadi disampaikan. Silakan. Saya langsung buka aja ya. Iya tuh. Silakan yang mau bertanya, mangga. Jangan disia-siakan, atau silakan, itu ada mentor Abah tuh, ada Kang Yuda. Stimulasi Kang Yuda. Masya Allah. Oke, Tuan Guru. Banget ya sharingnya ya. Luar biasa. Suara apa ya? Suara apakah itu? Oke, silakan. Jika ada yang keren banget. Aku mau bertanya, boleh bertanya? Oke, boleh. Dari kelompok, sebutkan nama dari kelompok mana? Oke, nama saya Coach Oneng dari kelompok 6. Ya. Itu loyal customer-nya seperti apa? Kan diberi kupon tuh, pengen nurutan, pengen ngikutin. Kan tadi dikasih kupon, nah kuponnya itu dikumpulin gimana atau bagaimana untuk loyal customer-nya? Oke. Terima kasih Coach Oneng, langsung jawab ya, Bah? Iya. Kupon yang kami berikan itu bagi customer, memang yang customer aktif ya, tidak hanya yang datang ke NC, tapi kami menuliskan buat yang program mandiri juga gitu Bapak Ibu. Pokoknya kalau mereka minum datang ke NC itu 1 kupon. Kalau mereka ikut OBIK berarti 1 kupon. Mereka beli produk itu juga 1 kupon. Dan itu akan dikocok gitu ya. Dikocok diundi, diundinya itu di setiap tanggal 20 Bapak Ibu. Gitu ya. Setiap tanggal 20, nah itu seru-seruan aja sebenarnya. Kayak kita beli martabak suka dapat tuh ya kupon 1 berarti gratis 1 gitu. Hadiahnya ya kita nggak mahal-mahal, disesuaikan dengan kita gitu ya. Kita hanya seru-seruan sebenarnya, tapi mereka happy loh. Setiap hari saya sudah melakukan hampir mau sebulan ya ini ya. Kita insya Allah nanti ada pengocokan pengundian gitu. Dan ini diumumkan bagi yang program mandiri gitu. Jadi saya nulisin ya, misalkan ada yang dari Bandung, saya kan punya customer di Bandung gitu ya. Teteh sudah beli produk, Teteh ikutan Slim Marathon, berarti dapat kuponnya 2 ya gitu. Jadi saya tulisin tuh, dikirimin fotonya, dimasukin ke situ. Ya. Baik Teh, terima kasih. Jadi semakin banyak nama, kemungkinan menang ini ya. Kemungkinan menang pasti gitu ya. Kita coba dulu aja jalan lagi. Oke, udah jelas ya. Ini ada pertanyaan nih dari mentor kita ke guys kita hari ini. Temira berapa tahun ber-NC? Ada berapa duplikasi NC?
Ada berapa supervisor 3 level saat ini? Adakah royalti kali ya? Oh, adakah loyalty program DNC? Kalau ada hadiahnya beli di corporate atau sendiri? Satu-satu. Oke. Aduh, ini yang nanya TL saya ini, Masya Allah. Luar biasa. Ini dijawab sama suami saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk NC-nya ini saya udah 5 tahun ya, teman-teman. Gitu. 3 tahun yang lalu memang luar biasa, alhamdulillah. Sudah punya 13 duplikasi NC, RO sudah 700. Alhamdulillah, cuman ya qadarullah ya, global semuanya orang merasakan COVID. Semuanya pada tutup karena ya memang yang meninggal yang kena musibah itu customer bahkan yang satu NC itu customer yang rajin pun meninggal kayak gitu karena COVID. Oh itu udah mungkin sebagai sponsor mentor kita kasih semangatnya juga ya karena mungkin takut gitu ya. Terus akhirnya duplikasi NC sekarang itu ada berapa pun? Ada 3 ya, semuanya home club. Dan yang masih bervolume 4 ya, 4 dan masih bervolume itu alhamdulillah. Di supervisor kemarin, yang kemarin itu ada 13 supervisor, alhamdulillah 10 yang nggak adanya Mas Yuda. Teman-teman, jadi ada cuma 3 ya. Nah, gimana tuh yang nggak ngedropnya ya teman-teman. Tapi di situ saya ngambil pelajaran ya, kasih Indra ya. Di situ kita ambil pelajaran ya teman-teman. Saatnya saya itu harus menyelamatkan diri sendiri kalau teman-teman yang lain nggak mau diselamatkan kayak gitu. Akhirnya saya bervolume terus merawat yang ada, meyakinkan gitu kan, yang di bawah-bawahnya itu kita japriin gitu, yang pernah saya kenal SC di bawah supervisor kita. Intinya setahun ini kita target untuk mensupervisorkan 10 yang kemarin bobok cantik itu. Dan mohon doanya juga ya, Bah. Bulan ini kami lagi mau lahiran supervisor, lagi mules. Doain ya. Doain teman-teman. Doain teman-teman semua. Nah, mau bayi Herbalife 1 bulan kualifikasi sekarang. Dan 1 SC insya Allah ya teman-teman. Terus untuk programnya hadiah, karena hadiahnya kami sudah 5 tahun ya Kak ya. Blender udah bosan, terus tas udah bosan, apalagi botol ya, apalagi kaos gitu ya. Nah akhirnya kita paling perabotan rumah tangga ya Bun ya. Iya Kak, karena kondisi keuangan kita juga, jadi menyesuaikan gitu ya. Tapi alhamdulillah sih, meskipun dengan harga yang sangat terjangkau gitu ya di loyalty program itu. Pokoknya yang paling kalau mereka 1000 poin itu dapat kaos Herbalife gitu ya, yang agak ada branding Herbalife-nya itu berarti dia yang gede gitu, yang loyalty programnya jumlahnya yang paling besar gitu, baru dapatnya yang itu. Kalau yang di bawah itu yang biasa-biasa kan ke mereka shaker itu kayaknya udah bosen gitu ya, saya sering cari-cari gitu produk yang lain lagi gitu kan bingung. Akhirnya kita ya perabot-perabot kecil lah gitu. Kayak pisau, pokoknya disesuaikan. Alat online itu kan menarik tuh, yang kayak buat bikin apa gitu. Kita sih kalau hadiah-hadiah kayak gitu kita menyesuaikan situasi juga. Kalau misalkan mau Lebaran berarti itunya kayak apa tuh Bi? Toples. Mukena gitu ya, yang parasit gitu kan lebih murah. Terus toples gitu ya, kemudian pisau-pisau sultan itu kan murah-murah banget gitu ya. Jadi buat motong daging gitu. Jadi memanfaatkan, oh iya asik, ini pas banget. Jadi customer itu intinya happy gitu ya. Dan jadinya ya.
hadiahnya akurat, tepat, terukur jadinya ya. Oke. Oke, terima kasih ya. Cukup ya, Dokter. Sama Kak Ita. Silakan, ini di chat ada yang mau bertanya lagi nih. Nah, silakan Teh Ewi. Langsung Dewi. aja. Dewi. Silakan. Saya cuma mau bertanya yang itu untuk berapa orang? Misalnya satu kali kocok yang kupon yang sudah terkumpul itu untuk berapa orang yang dapat hadiahnya? Gimana, boleh diulang? Yang setiap kali untuk yang kupon undian, yang misalnya untuk customer itu setiap kali kocok itu berapa orang, berapa banyak pemenangnya, untuk berapa orang per sekali kocok, seperti itu. Terima kasih Prestim Ewi. Yang saya lakukan itu kita prosentase ya. Jadi kalau misalkan customer aktif kita ada 20, berarti saya menyediakannya 10 gitu. Jadi biar agak balance aja gitu ya. Biar tidak jomblang, terlalu jomblang. Kok mereka kan sudah ibaratnya sudah berjuang juga gitu ya, memberikan juga ke kita gitu. Kita jangan sedekah aja niatnya gitu. Itu sih fleksibel ya gitu. lepas tugas mengajar. Berapa lama yang memutuskan? Oke. Sudah jelas ya, Teh Dewi, jawabannya. Nah, Teh Mira, berikutnya nih ada yang mau bertanya dari Loki nih. Beliau mau bertanya, silakan. Kak pelan, Pak Abah pelan suaranya. Ini kan seorang guru ya. Oh, Masya Allah. Tugas yang mulia bagi seorang wanita, insya Allah. Mungkin yang ingin saya tanyakan, keberanian melepas tugas mengajar, lebih memilih untuk fokus di NC itu, seberapa lama keputusan itu diambil gitu, dengan segala resikonya, apakah sudah dipertimbangkan gitu Mbak ya? Mbak Mira. 3 tahun, Syabio. Itu saja yang saya sampaikan. Oke, silakan Teh Mira. Oke, baik. Terima kasih Ibu, gitu ya. Ini Bu, jadi awalnya memang suami saya kan yang duluan ya. Jadi suami sudah 3 tahun gitu. Suami saya sudah 3 tahun di Herbalife gitu. Dan saya itu waktu ketika suami saya buka NC, saya tidak tertarik sama sekali gitu ya, karena saya sendiri sudah lelah gitu ya. Saya sering ketika pulang sekolah, pulangnya kan sore gitu ya, jam 5, mampir dulu ke NC, udah nggak mood gitu ya, karena memang kalau NC sore kan nggak serame pagi, jadi saya nggak tahu kalau pagi hari itu rame gitu di NC gitu ya. Dan akhirnya kan waktu itu saya cuti, karena memang saya pengen cuti dulu gitu ya, dan kalau misalkan saya sudah merasa bosan kan bisa masuk lagi gitu ke sekolah gitu ya, bahkan sempat ditelepon lagi gitu, disuruh masuk lagi gitu ya. Nah itu saya cuman 3 hari loh Bapak itu Bu, saya 3 hari saya menikmati di NC gitu. Memang kebetulan waktu itu NC-nya memang waktu suami saya sendiri juga tamunya alhamdulillah gitu ya, udah rame gitu. Saya ngelihat saya sudah bantu-bantu, hanya membantu, saya mulai lagi dari nol gitu, saya ngeliatin mereka gitu ya, kayaknya saya malu gitu ya, mereka kok pagi-pagi happy, ketawa-ketawa gitu. Akhirnya saya di situ berpikir setelah 3 hari, kok saya nggak dapatkan itu gitu di sekolah gitu ya. Dan memang banyak hal yang saya pertimbangkan Bapak Ibu. Pertama memang waktu kan, dan kemudian tadi udah saya jelaskan
kalau saya kan 2 tahun lagi berarti kan, 2 tahun lagi berarti kan saya harus dimutasi, entah itu di Jakarta, entah itu di Jawa Timur, kan saya nggak tahu gitu ya, entah itu di Makassar, saya kan nggak tahu harus dipindahkan sekolahnya, ngajarnya gitu ya, karena memang batas ngajar di Bogor itu sudah habis, jadi saya harus mempersiapkan gitu. Jadi justru saya ketika lihat di NC rame, wah kayaknya ini peluang, saya pengen kerja dari rumah, kemudian bareng bersama anak gitu. Jadi bismillah saya istihoroh ya Bapak Ibu, saya istihoroh, kemudian saya ikut ke fokus grup ya, saya ikut belajar seperti ini, Masya Allah ya, apalagi sekarang gitu ya di FG 32 ini kayaknya saya tambah semangat karena diajarin gitu ya, diajarin semuanya dan semuanya menginspirasi gitu. Jadi itu yang bikin ya sudah, ternyata kan memang setelah itu saya juga melihat ternyata pembukuan suami saya gitu ya, dari hasil fokus grup itu, lah ternyata dia nggak bilang-bilang ya gitu kalau hasil jualan NC itu jauh lebih besar dari gaji saya yang 5 juta gitu kan, dia nggak bilang-bilang gitu ya kan. Nah dia beli motor gitu ya karena ngerasa istrinya punya gaji sendiri, wah enak banget gitu ya, akhirnya saya di situ sudah gitu, saya nggak mau tahu, pokoknya saya harus resign gitu kan. Tempel terus pokoknya, tempel terus. Oke, jelas Bu ya, sudah dijawab dengan gamblang. Hujan ya, Pak? Keren ya. Kang Yuda silakan, ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri sesi ini. Kedengaran sih karena hujan. Luar biasa ya, dengan sharingnya ya yang sangat luar biasa ya, yang sangat jelas, yang bisa kita teman-teman semua bisa belajar ya dari apa yang sudah di-sharingkan ya oleh Temira dan Kang Syarif ya. Pokoknya teman-teman jangan pernah yang namanya menyerah ya, karena pasti ada akan titik terang di depan sana ya, kayak gitu. Oke. Semangat selalu semuanya. Silakan Abah. Itu aja dari saya. Bah, mana Abah? Oke. Oh, ada. Ya, cek. Jelas? Masih jelas? Soalnya di sini hujan besar nih. Jelas. Keren banget. Wow. Oke, baik teman-teman. Sampai kita di akhir sesi di acara ini. Jadi intinya buat teman yang melakukan NC, kita sudah mendapatkan booster, sudah mendapatkan sharing, sudah mendapatkan semangat. Insya Allah teman-teman sudah mendapatkan AHA mungkin ya. Kalau AHA-nya mungkin nggak satu, banyak tuh tadi yang disampaikan oleh GS kita. Bagaimana beliau berada di atas dengan sekian duplikasi, tiba-tiba seiring waktu berada di betul-betul level yang tidak nyaman, tetapi mulai bangkit kembali. Jadi intinya teman-teman tetap fokus, doa, sedekah, kerja, fokus gitu ya. Tetap berkontribusi untuk siapapun, bahagiakan siapapun jika kita ingin bahagia. Betul ya, sepakat ya. Baik, kita ucapkan terima kasih sama-sama di hitungan ketiga, tapi ucapan terima kasihnya harus seragam. Begini, terima kasih Coach Mira dan Coach Syarif, didoakan tahun ini naik level menjadi Getty. Ya, di hitungan ketiga kita mulai ya. Dibuka mic-nya sama-sama. Siap, 1, 2, 3. Terima kasih dari Pak Sarif. Ini naik level jadi terima kasih. Jadi terima kasih Umi. Terima kasih Kang Buda. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah hadir. Aman, oke.